Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Alhamdulillah teman-teman sekalian, pada kesempatan siang hari ini saya bisa kembali menjumpai teman-teman sekalian. Siang ini saya ingin berbagi ya tentang kesembuhan melalui ruqyah syariah. Memang ada beberapa pertanyaan terkhusus yang terkait dengan kesembuhan. Pak Ustadz, apakah dengan ruqyah itu dijamin seseorang akan sembuh dari penyakitnya? Ini pertanyaan yang sangat menarik ya, karena semua penyakit sebetulnya ada obatnya ya. Tetapi ya kita istilahnya dokter itu hanya bisa memberikan obat, tapi hanya Allah yang menyembuhkan. Jadi dokter atau tabib memberikan obat dan Allah yang menyembuhkan. Gangguan jin, sihir, ain ya tidak berbeda dengan penyakit fisik. Mungkin ada yang sering sakit di dada, sakit kepala, sakit ulu hati, atau ada sakit-sakit yang dengan istilah-istilah medis ya, ada mungkin migrain, ada sakit lambung, ya, mah dan sebagainya. Itu bisa sembuh ya, bisa sembuh ketika diobatin dengan obat yang tepat tentu. Nah, yang diberikan obatnya itu oleh ahli medis, oleh dokter ya, dan Allah yang menyembuhkan. Jadi tetap kesembuhan itu sebagaimana yang disampaikan oleh Allah, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Ketika aku sakit ya, kata Nabi Ibrahim, maka dialah Allah yang menyembuhkan. Kita hanya diperintahkan untuk berikhtiar menjemput kesembuhan. Nah, sama dengan gangguan-gangguan jin ya, ketika di ruqyah itu ada yang sembuh, ada yang butuh waktu untuk kesembuhannya ya, ada juga yang memang lebih lambat lagi kesembuhannya. Itu tergantung yang meruqyahnya dan tergantung orang yang diruqyahnya sebetulnya ya. Jadi ada pengalaman yang paling berkesan buat saya, yaitu orang yang hilang ingatan. Orang yang hilang ingatan. Ini kalau penyakit-penyakit yang lain yang tersembuhkan dengan ruqyah atas izin Allah itu banyak sekali. Tapi untuk hilang ingatan ini saya mengalami satu peristiwa yang sangat mengharukan. Jadi ada orang yang telah hilang ingatan selama 8 bulan. Jadi dia selama 8 bulan itu bengong aja, tatapan kosong, diajak bicara nggak nyambung, atau sama sekali dia tidak menyahut ya pembicaraan. Kemudian istrinya itu di bulan ke-6 ya, kan saya ruqyah itu di bulan ke-8, kemudian dia sadar ya, sembuh dengan izin Allah. 2 bulan sebelumnya itu istrinya minta cerai. Jadi 2 bulan sebelum diruqyah itu istrinya minta cerai, dan si suaminya nanda tangan dalam keadaan dia hilang ingatan itu, nggak sadar. Dan resmi lah ya, menurut istrinya resmi cerai katanya. Ketika saya ruqyah kan dia diajak bicara pun nggak nyambung ya, maka saya suruh ibunya, bapaknya, adiknya berkumpul ngaji dengan saya bareng, dan si laki-laki ini, sebutlah namanya AA ya, si AA ini duduk di belakang ibunya. Jadi kalau ibunya, bapaknya, adiknya dan saya duduk di bawah, dia duduk di atas kursi di belakang ibunya. Ketika saya membacakan ruqyah untuk ibunya ya, ibunya saya ruqyah, karena si ibunya terlihat sangat gelisah, sangat sedih ya, sangat terpukul dengan keadaan anaknya itu. Maka saya ruqyah untuk menenangkan hati ibunya. Tapi ketika saya sedang meruqyah ibunya, tiba-tiba si A tadi muntah ya, muntahnya banyak, cairan putih seperti susu. Kemudian ya udah, karena dia muntah, kemudian saya suruh turun dari kursi dan saya pegang, kemudian
Saya pegang kepalanya, ya waktu itu kepalanya saya pegang, kemudian saya bacakan ayat kursi dan ayat-ayat ruqyah yang lain saya bacakan. Dia berontak-berontak, kemudian dia mengatakan panas panas dan sebagainya. Itu ruqyahnya sampai berlangsung 2 jam, ya, dengan beragam ucapan ocehan, dengan beragam teriakan, ya, dan beragam reaksi, yang pada intinya setelah 2 jam itu diruqyah, tiba-tiba dia menanyakan tentang anaknya. Dia tersenyum kepada ibunya, dan ibu ini, seorang ibu ini paham, oh ini betul, senyum itu selama 8 bulan ini nggak ada sama sekali. Menanyakan anak itu selama 8 bulan ini nggak pernah nanyain anaknya, nanyain istri. Tiba-tiba setelah selesai diruqyah, dia senyum kepada ibunya, kemudian dia bertanya tentang anaknya, dan dia merasa pada saat selesai ruqyah itu dia merasa baru pulang dari pekerjaannya di luar kota, karena kerjaannya di luar kota. Jadi dia tidak merasa sudah berada dengan ibunya di rumah ibunya 8 bulan. Dia merasa berada di luar kota karena selama ini dia di luar kota, ya. Jadi dia merasa baru pulang dari luar kota, sebagaimana biasanya sebulan sekali pulang ke Ciwidey gitu, ya. Nah, kemudian kata ibunya, kamu itu di sini bukan baru datang, kamu itu di sini sudah 8 bulan sama ibu, sama bapak, sama keluarga. Si A ini nggak percaya, masa saya baru pulang ini, saya masih capek nih, masih lemes katanya. Padahal memang setelah diruqyah itu suka capek dan lemes. Kemudian si ibunya bilang, ini keponakan kamu dulu waktu kamu berangkat ke Jakarta, ini masih bayi, baru lahir. Sekarang lihat, ini usianya sudah 9 bulan katanya. Si A itu baru sadar, oh iya ya, bisa jadi seperti itu. Anak ini keponakannya dulu kecil, bayi waktu ditinggalkan ke Jakarta. Sekarang benar-benar ini udah gede, udah usia 9 bulan. Jadi dia baru menyadari, oh jadi gimana keadaan saya selama ini, oh kamu tuh gini-gini. Diceritakanlah oleh keluarganya bahwa dia hilang ingatan. Nah itu kisah yang mengharukan. Saya beranggapan kemungkinan besar itu hilang ingatannya murni dari gangguan jin, bukan dari kejiwaan atau hal yang lainnya. Karena memang penyebabnya juga dia tidak punya pikiran apa, tidak punya musuh, tidak punya beban berat, ya. Yang ada itu dia hanya merasa disukai oleh lawan jenis, oleh perempuan. Dan si perempuan itu sering ngasih makanan, minuman, benda dan sebagainya, ya, untuk dia santap kalau makanan dan minuman, dan benda untuk dia simpan. Dan rupanya memang ada buah-buahnya, dan waktu itu kita netralisir buah-buahnya. Jadi ini murni gangguan jin. Ya begitulah, kalau penyakit itu murni dari gangguan jin, ya, murni dari gangguan jin, jinnya pergi maka akan sembuh. Seperti si A tadi, ketika setannya pergi, hengkang, ya, bahkan sempat saya syahadatkan juga, kemudian setannya pergi dengan izin Allah, maka kesembuhan itu cepat sekali datangnya. Berbeda kalau hilang ingatannya bercampur, ada gangguan jinnya tapi lebih dominan kejiwaannya, depresinya dan sebagainya. Itu harus sinergi pengobatannya dengan pengobatan medis, mendatangi psikiater, rumah sakit jiwa, ya, dan pengobatan pada umumnya untuk gangguan kejiwaan, ya, dan hilang ingatan. Itu mungkin teman-teman sekalian, ini satu kisah yang sangat mengharukan, panjang sebetulnya ceritanya, ya, karena proses ruqyahnya juga tidak sebentar, 2 jam, dan dalam ruqyah 1 kali itu dia sadar dan kembali normal ingatannya. Mudah-mudahan beliau diberikan terus kesehatan dan kita semua dijauhkan dari segala gangguan jin, sihir, ain, atau apapun namanya, ya, kehasudan dari orang lain. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.